Sejatinya beliau pada siang hari ini pergi ke mana? Blitar bersama Pangdam, acara di Blitar. Kemudian pada saat kembalinya akan membuka acara ini. Disposisi beliau jelas untuk itu. Tetapi pada siang tadi ada ipar beliau yang di Jombang wafat. Untuk itu beliau tidak sempat mendisposisi yang mewakili. Ya, sehingga saya oleh tim ajudan untuk membuka ini. Mudah-mudahan tetap suasana rapat koordinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kami mohon bagi yang beragama Islam untuk membaca Al-Fatihah agar adik ipar beliau husnul khotimah dan bagi yang ditinggal mendapatkan kesabaran dan keikhlasan. Bagi yang agama lain mohon menyesuaikan. Bi barakatillah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang sangat kami hormati Bapak Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Direktur Pendaftaran Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang saat ini mengikuti dengan daring atau dalam jaringan. Kemudian yang sangat kami hormati, kami banggakan Direktur Utama Bank Jatim yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Heni Setia Yudada, Pak Koko panggilan akrabnya. Beliau adalah pimpinan cabang Kota Malang. Beliau sengaja kami hadirkan di tengah-tengah kita bahwa pertama beliau mensupport kegiatan ini, terutama pada penerbitan kartu identitas anak. Ya, nanti mungkin besok saya akan mencoba untuk melakukan rencana tindak lanjut, tetapi kami serahkan kepada penjenengan. Ada gagasan menarik dari Bank Jatim untuk membuat kartu identitas anak tersebut itu ada semacam virtual account ya Pak Koko ya, atau semacam itulah begitu, supaya nanti anak-anak bisa terlindungi. Dan yang sangat kami hormati Ketua PGRI Jawa Timur Bapak Haji Teguh Sumarno. Beliau juga sengaja kami hadirkan karena ketika beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, ketika kita diskusi masalah KIA dengan Bapak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen, beliau menyampaikan bahwa untuk meningkatkan cakupan pemberian atau penerbitan KIA, maka beliau menyarankan bagaimana kita bisa sama-sama guru-guru PAUD, guru-guru SD dan sebagainya yang nanti mungkin bisa menginspirasi kita untuk membuat inovasi atau semacamnya itu untuk meningkatkan penerbitan KIA. Maka kami kita hadirkan Ketua PGRI Jawa Timur dan beliau hadir secara pribadi untuk berdiskusi bagaimana kerjasama untuk meningkatkan cakupan tersebut. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jawa Timur, ya luar biasa. Alhamdulillah tadi dilaporkan sama Pak Pujo, dari 38 kabupaten kota semuanya hadir kecuali Kota Mojokerto yang saat ini adalah di lockdown. Kabupaten Mojokerto lockdown. Ya, dan ada yang reaktif dari Jombang, kawan kita dari Jombang, tapi beliau mengakui bahwa beliau akhirnya pulang. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bidang yang menangani pendaftaran penduduk dan Kepala Bidang yang menangani fasilitas pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Kabupaten Kota Jawa Timur. Saya senang sekali ketika hadir, bahkan ada kabupaten yang kepingin hadir semuanya begitu ya. Ada 5 atau 6 orang mewakili kabupaten. Saya senang sekali. Ya, nanti kapan-kapan memang saya ditegur sama Pak Dirjen, mungkin ada yang kemarin ikut itu. Tapi saya akui bahwa saya memang selama 6 bulan saya menjabat kepala dinas, interaksi dengan penjenengan saya sudah bahwa urusan kependudukan itu dilimpahkan kepada kami dalam satu frame, yaitu Dinas Kebudayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Ya, oleh karena itu saya baru kemarin juga, nah mungkin ada konteks teguran dari Pak Dirjen bahwa saya merenungkan begitu tajam dengan akal sehat saya
bahwa ternyata banyak titik temu. Kemudian nanti akan saya sampaikan beberapa inovasi sehingga kita mempertemukan bagaimana urusan kependudukan ternyata linear sinergi dengan urusan budaya perempuan dan anak dan keluarga berencana. Baik, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah bekerja keras memberikan pelayanan secara langsung melalui tatap muka baik di kantor maupun pelayanan mobile, jemput bola serta secara daring atau online khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam mewujudkan pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan yang berkualitas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota selalu bersinergi guna pemenuhan akan hak administratif dan kepastian hukum bagi penduduknya. Dan melalui pelayanan administrasi kependudukan pula, tersedia data kependudukan yang dapat dipakai sebagai rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada kesempatan ini menyelenggarakan rapat koordinasi selain dalam rangka penuntasan cakupan perekaman dan pencetakan KTP elektronik, juga untuk meningkatkan segi pemanfaatan data kependudukan bagi instansi pengguna di kabupaten kota. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020 ini, wilayah Jawa Timur akan menyelenggarakan pilkada bupati di 16 kabupaten dan pilkada wali kota di 3 kota, ada 19. Dengan jumlah penduduk di Jawa Timur pada semester 1 tahun 2020 sebesar 40.963.227. Bagaimana kalau kita tepuk tangan untuk bersama ini? Luar biasa. Maka upaya pemerintah provinsi untuk melakukan penuntasan dalam hal perekaman dan pencetakan KTP elektronik menjadi sebuah hal yang sangat penting. Karena daftar pemilih dalam pilkada atau DPD sepenuhnya berbasis KTP elektronik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada pasal 57 bahwa surat keterangan sudah tidak digunakan lagi, tidak bisa digunakan lagi. Untuk itu semua pihak terkait dituntut data penduduk potensial pemilih pemilihan serentak atau DP4 tahun 2020 pada KPU Pusat pada tanggal 23 Januari 2020 diikuti pada tanggal 18 Juni 2020 yang telah dilakukan serah terima DP4 pemula tambahan. Pada masa pandemi COVID-19 ini Indonesia dan Jawa Timur mengalami persoalan ekonomi dan kesehatan serta persoalan sosial yang dialami konfirmasi positif COVID-19. Bapak sekalian, saya hafal juga bahwa sebenarnya dari bagi dunia, yaitu adalah sebesar 8,2% anak kita terkonfirmasi positif. Padahal kalau kita melihat Amerika Serikat yang begitu banyak terkonfirmasi positif bahkan sampai jutaan, itu anak yang terkonfirmasi adalah di bawah 18 tahun itu tidak sampai 5%, bahkan 0 sampai 5% itu hanya